Mungkin teman-teman ini bermaksud menunjukkan ini jati diri saya, tapi mereka malah menilainya itu sebuah kesombongan. Nah, ini kan juga fatal sekali ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baik ketika kita diam terlebih dahulu, kecuali kalau kita ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus Karya Channel. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Baik, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Berbagi tips. Nah, tips kali ini adalah strategi ya. Strategi bagaimana caranya teman-teman, terutama yang hendak melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius ya. Jadi di sini saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara menghadapi atau apa saja yang harus kita persiapkan saat menghadapi calon mertua kita. Nah, mungkin banyak ya dari teman-teman yang sudah berpengalaman, tetapi saya di sini ingin sekali berbagi pengalaman, berbagi tips kepada teman-teman. Ya, ini bukan hanya dari saya, tips-tips ini juga saya ambil dari teman-teman yang sudah pernah mengalami. Nah, apa aja itu teman-teman? Mari kita simak bersama-sama ya. Baik teman-teman, untuk menemui mertua ya, sebenarnya tidak banyak strategi yang harus kita siapkan. Cukup kita mempersiapkan diri kita, mental kita, dan apa yang hendak kita bicarakan kepada mertua kita, calon mertua kita. Tetapi ya, supaya obrolan itu lebih atraktif, lebih interaktif dengan calon mertua, maka teman-teman sebaiknya memperhatikan beberapa sikap ya teman-teman ya. Di antaranya yang pertama adalah mempersiapkan topik obrolan yang menenangkan. Nah, topik obrolan di sini teman-teman, saya lebih menyarankan ke arah teman-teman ini lebih mengarah ke minta edukasi, mintalah pengalaman mereka, pengalaman si calon mertua itu untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama anaknya. Jadi lebih diarahkan saya ini harus bagaimana untuk menghadapi calon istri saya atau pasangan saya lah, sebaiknya diarahkan ke situ ya teman-teman. Juga jangan terlalu egois. Dalam arti egois di sini jangan terlalu menampakkan diri, ini saya seperti ini, saya adalah juara ini. Jangan terlalu seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Tidak semua mertua ya, tidak semua orang itu suka mendengarkan prestasi-prestasi orang lain ya. Tidak semua ya. Meskipun ada beberapa orang yang sangat tertarik, tapi ini sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Kecuali kalau mereka membuka ruang untuk membahas itu nggak masalah. Tapi kalau belum membuka ruang, teman-teman jangan sekali-sekali coba memancing itu, karena kita nggak tahu apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita merendah terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, ini hindari obrolan-obrolan yang bersifat sensitif. Sensitif ini mungkin tentang kepribadian beliau, mungkin tentang sisi-sisi negatif dari pasangan kita. Ini lebih baik dihindari teman-teman. Biarkan mereka yang meluapkan kepada kita, dan jangan pernah mencoba memberi solusi ya. Itu ya teman-teman ya, karena tidak semua orang suka untuk diajari ya. Nah, kecuali kalau mereka meminta kepada kita, bagaimana solusinya mas kalau aku seperti ini, bagaimana solusinya kalau seperti ini. Nah, kecuali kalau teman-teman ini diminta, teman-teman carilah solusi-solusi yang kooperatif. Dalam arti yang namanya solusi atau saran itu kan tidak semuanya akan dilakukan. Alangkah baiknya teman-teman itu sedikit banyak mempelajari ya, sedikit banyak mempelajari tentang apa yang dibicarakan. Kalau toh memang teman-teman ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya sampaikan mohon maaf dengan catatan mohon maaf pak atau mohon maaf ibu,
saya belum berpengalaman di situ. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai mengarah ke obrolan-obrolan yang bersifat sensitif. Oke. Berikutnya, teman-teman ini jangan pernah mengeluh tentang sisi negatif pasangan teman-teman kepada calon mertua. Nah ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita menunjukkan sisi negatif ya, atau mengeluhkan apa namanya, pribadi dari pasangan kita kepada calon mertua, pastinya calon mertua akan berkesimpulan, oh sepertinya Anda ini tidak cocok atau tidak bisa menerima kekurangan anak saya. Nah, pastinya akan berkesimpulan seperti itu. Oleh karenanya, jangan pernah teman-teman menyampaikan keluhan-keluhan tentang pasangan teman-teman. Kalau toh memang ada yang dikeluhkan ya disimpan terlebih dahulu, kecuali kalau mereka membuka. Nah itu baru teman-teman mungkin bisa sedikit membuka, bukan membuka ya, juga sedikit menumpangi omongan mereka, cuman dengan solusi. Misalnya seperti ini, oh si dia manja nih, tapi alhamdulillah dengan saya coba untuk mengedukasi dia supaya tidak manja, misalnya seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang solutif ya teman-teman ketika menghadapi calon mertua. Berikutnya tentunya berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Berpakaian rapi dan sopan, dan jadilah diri kita sendiri. Kita jangan pernah sekalipun mencoba menjadi orang lain. Berpakaian rapi, sopan, penampilannya diperhatikan, kalau perlu gunakan minyak wangi ya, supaya orang yang kita ajak ngobrol ini terasa nyaman gitu ya teman-teman. Dan yang paling penting adalah menunjukkan sikap hormat kita kepada mereka. Tutur kata kita ditata, perilaku kita ditata saat bertemu dengan beliau. Mungkin teman-teman ya ketika bergesekan atau ketika bersama teman-teman yang lain, ini suka kan kadang ngomongnya kan ngasal gitu ya. Nah ini coba diredam terlebih dahulu. Terutama jangan mencoba menunjukkan pribadi Anda kecuali Anda ditanya, gitu ya teman-teman. Karena tidak semua orang itu bisa menerima itu. Mungkin teman-teman ini bermaksud menunjukkan ini jati diri saya, tapi mereka malah menilainya itu sebuah kesombongan. Nah ini kan juga fatal sekali ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baik ketika kita diam terlebih dahulu, kecuali kalau kita ditanya. Ya mungkin pertanyaan itu kan pastinya seputar pendidikan, kemudian pekerjaan, kan gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan tidak perlu didetailkan. Misalnya saya berpendidikan ini, saya jurusannya ini, juaranya ini. Nah seperti itu kan nggak perlu ya teman-teman. Cukup tunjukkan covernya saja. Kalau mereka pengen lebih dalam ya teman-teman bisa sampaikan kalau dibutuhkan, gitu ya teman-teman. Nah berikutnya, jadilah teman-teman ini pendengar yang baik ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh calon mertua kita, itu kita dengarkan baik-baik. Siapa tahu itu pembelajaran baru buat kita. Kalau toh memang itu tidak cocok dengan kita, ya kita cukup diamkan saja, kita iyakan. Jangan dimasukkan terlalu dalam ke dalam hati. Karena ingat ya, tujuan kita adalah mempromosikan diri kita. Ya, bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk berdebat, tapi untuk mempromosikan. Jadi alangkah lebih baiknya apa yang mereka sampaikan cocok atau tidak cocok dengan kita terima terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman. Nah berikutnya ini tapi opsional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan, bisa tidak ya. Sesuaikan dengan budget dan kemampuan teman-teman sekalian, yaitu dengan membawakannya hadiah. Hadiah di sini tidak harus sesuatu hal yang mewah, tidak harus suatu hal yang berharga mahal ya. Sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman memang mampu ya kenapa tidak, tapi kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, karena nanti ke belakangnya ini juga akan berhabis teman-teman ya. Oh di awal pastinya ada omongan seperti ini, oh di awal-awal seperti itu kok sekarangnya seperti ini. Nah ini kan kalau bisa dihindari ya teman-teman.
Oke, dan yang terakhir adalah tentukan waktu dan tempat di mana teman-teman ini hendak bertemu dengan mereka. Alangkah baiknya itu di rumah saat sedang liburan ya. Saat di rumah saat sedang liburan, saat waktu-waktu Q time atau istirahat ya teman-teman. Jadi jangan sampai mengganggu personal mereka. Karena tidak semua orang ya bahkan mungkin semua orang itu pastinya tidak suka kalau merasa terganggu. Nah gitu ya teman-teman, tetap optimis ya. Dan yang yang paling saya tekankan adalah tunjukkan sikap hormat ya. Berpakaianlah yang rapi, jangan yang menarik loh ya, yang rapi, yang enak dipandang mata. Nah itu insya Allah teman-teman itu akan tumbuh rasa kepercayaan diri dalam diri teman-teman untuk menghadapi si calon mertua. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, amin. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.